Oke teman-teman, kita sekarang lanjut ke penjurnalan teman-teman ya. Kita masuk ke jurnal pembelian dulu teman-teman ya. Kita ke jurnal pembelian dulu teman-teman. Kita masuk ke jurnal pembelian sebentar. Dari yang Vivo dulu. Nah, di sini ada pembelian ya, tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari. Sebentar teman-teman, apa kita enaknya gini aja, kan di sini ada nih. Nah nih ada transaksi pembelian teman-teman ya, kita gini aja teman-teman. Nah sip, jurnal pembelian. Nah tanggal 3 Januari ya teman-teman, nih 3 Januari teman-teman ya. Kita tulis dulu 3 Januari. Nah, keterangannya teman-teman, keterangannya ini adalah kita harus tulis teman-teman ya. Keterangan itu sangat penting. Membeli persediaan Lego sebanyak 40 unit ya teman-teman ya. Oke, kita jangan lupa untuk sini. Nah sip, biar enak ya teman-teman ya. Nah sekarang debitnya itu adalah persediaan barang dagang teman-teman ya, sebanyak dengan 40 dikali dengan 51.000. Nah berapa nih? 2.040.000 teman-teman ya, 2.040.000. Nah terus kreditnya adalah utang dagang teman-teman ya, karena kita di sini asumsinya adalah utang teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Lanjut pada tanggal 5 Januari itu kita membeli persediaan diecast pesawat. Diecast pesawat teman-teman ya, diecast pesawat. Membeli persediaan diecast pesawat teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini sebanyak 60 dikali 92.000 teman-teman ya, sama dengan 60 dikalikan dengan 92.000. Nah 5 juta sekian teman-teman ya. Begitupun dengan kolom kreditnya sama teman-teman ya, seperti itu. Nah lanjut tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari itu ada apa nih? Wah, ada pembelian boneka Baby Lova teman-teman ya, Baby Lova. Di sini membeli persediaan boneka Baby Lova teman-teman, sebanyak 50 unit dengan harga satuan 83.000. Jadi sama dengan 50 dikalikan dengan 83.000 teman-teman ya. Nah, 41.500.000 sekian. Begitupun juga dengan utang dagangnya. Nah lanjut kita ke 10 Januari teman-teman. Ke 10 Januari kita beli lagi nih Lego nih. Kita ngestok lagi Lego, membeli persediaan Lego sebanyak 80 unit. Sebentar, tadi yang boneka Baby Lova 50 ya. Oke aman. Sebanyak 80 unit teman-teman ya, 80 unit. Nah sip, ini kita giniin dulu. Nah sip, lanjut. Berarti ini sama dengan itu 80 dikalikan dengan 52.000 teman-teman ya, 52.000. Nah, oke, gampang kan teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman, kita nih 10 apa nih? Lupa nambahin teman-teman, 10 Januari. Nah sip, dikit. Nah lanjut kita ke 13 Januari. 13 Januari
si 13 Januari itu membeli persediaan teman-teman ya, membeli persediaan diecast, membeli persediaan diecast pesawat. Nah ini kita gini dulu. Oke. Nah sama dengan 70 unit dikalikan dengan 95.000 teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Dan terakhir kita di sini punya ada yang namanya itu adalah, nah nih di 18 Januari kita membeli persediaan boneka Baby Lova teman-teman ya. Membeli persediaan boneka Baby Lova teman-teman ya. Nah seperti itu, sebanyak 100 unit. Banyak 100 unit dikalikan dengan 85.000 teman-teman ya. 85.000. Nah begitu pun juga dengan utang dagangnya. Oke, sekarang kita tinggal menjumlahkan saja semuanya. Berapa sih total pembelian dari semua jenis persediaan, baik itu membeli Lego, membeli diecast, membeli boneka Baby Lova selama bulan Januari teman-teman ya. Kita pakai rumus sum aja untuk mentotalkan semuanya. Dapat ini berapa nih? Kita pakai rupiah aja teman-teman ya, biar nggak bingung. Coba di sini ada nggak nih? Ada ya, format di sini. Apa kita harus ke sini dulu teman-teman ya? Nah kita pakai currency. Nah total 31 juta sekian teman-teman ya, 31.020.000. Begitupun juga dengan yang utang dagangnya pasti sama teman-teman ya, pasti sama teman-teman. Kita sama semuanya. Oke, kita bikin rupiah teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah sama teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnal penjualan teman-teman. Kita lanjut ke jurnal penjualan. Nah kita buka dulu teman-teman, ini jurnal penjualannya, transaksi penjualannya. Nah ini baru agak beda nih teman-teman. Nah di tanggal 2 Januari, ayo kita mulai teman-teman ya. Teman-teman boleh sambil ngerjain nih. Lanjut teman-teman ya, kita di tanggal 2 Januari. Di tanggal 2 Januari teman-teman, itu kita penjualan teman-teman ya. Penjualan boneka Baby Lova. Nah ini kita gini dulu. Nah sip. Ini berapa nih kalau untuk piutang dagangnya nih? Nah untuk piutang dagangnya itu kita sebesar harga penjualan teman-teman ya. Jadi ada dua. Jadi ini sebenarnya dua jurnal teman-teman. Jadi kita jurnal pertama tuh piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang pada penjualan. Lalu jurnal kedua adalah HPP pada persediaan. Jadi nggak boleh digabung teman-teman, dipisah dulu itu. Tapi tetap pada tanggal 2 Januarinya itu ada dua jurnal itu. Pada di hari itu juga kita jurnalnya seperti itu teman-teman. Nah ini baru nih untuk penentukan piutang dagang, kita pakai harga jual yang di sini teman-teman. Biar berbeda dengan yang sebelumnya kita itu teman-teman. Pada saat mengisi kartu stok persediaan kita nggak mau, kita pada saat penjualan kita nggak pakai harga yang di sini teman-teman. Kita nggak pakai harga yang di sini, gitu teman-teman. Oke lanjut dulu teman-teman ya. Teman-teman di sini 120 dikali dengan 88.000 teman-teman ya. 120 dikalikan dengan 88.000.
juta sekian teman-teman ya. Nah, untuk HPP sebentar, kita ke setelah piutang dagang. Tadi pasangan piutang dagang adalah penjualan teman-teman ya, jadi dibikin terpisah. Nah, kita lanjut dulu teman-teman ya. Nah, lanjut HPP-nya itu kita pakai yang di sini teman-teman, kita pakai yang dari stok. Nah, tadi kan kita menjual boneka Baby Lova. Boneka Baby Lova itu tadi pakai yang rata-rata teman-teman ya. Pakai yang rata-rata ya. Sebentar. Oh, bukan. Livo teman-teman, kita pakai yang Livo. Nah, di sini penjualan tanggal 2. Nah, nih HPP-nya teman-teman ya. HPP-nya tuh ini teman-teman, yang di kolom kedua. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini jumlah HPP-nya teman-teman. 9.600.000. Biasanya sih HPP lebih rendah dari penjualan ya teman-teman ya. Atau lebih rendah dari piutang. Nah, benar teman-teman ya. Piutang dagangnya 10 juta sekian, HPP-nya 9 juta sekian. Berarti benar teman-teman ya. Dan ini nggak jauh beda. Seperti itu teman-teman. Jadi ini teman-teman juga perlu memberikan sedikit perhatian teman-teman terhadap bagian menjurnal, karena memang agak keliru teman-teman, agak menjebak dikit gitu. Jadi ada 2 jurnal teman-teman. Jurnal pertama itu pasangannya adalah piutang dagang dan penjualan, dan jurnal kedua adalah HPP dan persediaan barang dagang. Seperti itu teman-teman. Kenapa ada 4 akun? Karena itu memang kebutuhannya seperti itu teman-teman. Kita membutuhkan ini akun-akun ini. Kan HPP nanti berkaitan dengan laporan laba rugi teman-teman ya. Laporan laba rugi. Penjualan itu berkaitan dengan laporan laba rugi. Jadi kan nanti kita perlu akun penjualan tuh. Penjualan dikurangi dengan HPP. Penjualan sementara penjualan itu pasangan di jurnal tuh pasangan dengan piutang dagang. Seperti itu. Nah, piutang dagang sama persediaan barang dagang itu menentukan di laporan posisi keuangan berapa total asetnya teman-teman. Itu. Jadi memang kita memerlukan akun-akun ini teman-teman. 4 akun ini. Nggak bisa misalkan ya di sini HPP pada penjualan. Itu nggak bisa teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu di tanggal 4 Januari. Di tanggal 4 Januari. Nah, 4 Januari itu ada penjualan Lego teman-teman ya. Penjualan Lego. Nah, penjualan Lego ini berapa sih? Nah, ini ya. 125 unit dikalikan dengan 55.000 teman-teman ya. Sama dengan 125 unit dikalikan dengan 55.000. Nah, seperti ini teman-teman. Piutang dagang tadi pasangannya dengan penjualan ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk HPP-nya karena ini Lego itu tadi Vivo teman-teman ya. Yang diecast itu average, yang boneka itu Livo, dan yang Lego itu Vivo teman-teman. Kita lihat pada tanggal 4 Januari berapa itu HPP-nya. Nah, di sini pada tanggal 4 Januari memang terjadi penjualan teman-teman ya. Penjualan pada HPP-nya itu sekian nih teman-teman. 6 juta sekian teman-teman ya. 6 juta sekian. Nah, kita ke sini aja. 6 juta sekian, dan juga persediaan barang dagangnya 6 juta sekian. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita ke tanggal 6 Januari teman-teman. Ke tanggal 6 Januari ya teman-teman ya. Nah, 6 Januari ini kita menjual Lego lagi teman-teman. Penjualan Lego. Nah, penjualan Lego sebanyak 40 unit.
dengan harga satuan 55.000, berarti sama dengan di sini 40 unit dikalikan dengan 55.000 teman-teman ya. Nah, sekian. Lanjut, kita isi ke penjualan juga sama. Kita lanjut teman-teman ya. Untuk HPP-nya, karena ini Lego, kita pakai yang Vivo teman-teman. Nah, pada tanggal 6 Januari juga terjadi penjualan. Nah, ini ya untuk HPP-nya. HPP-nya jangan lupa digabung teman-teman ya. Digabung. Sebentar, kita gabung dulu nih. Kita nggak tahu nih berapa nih. Nah, ternyata ada 2. Hati-hati teman-teman, agak tricky ini. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita tadi yang Livo gimana ya, jurnal penjualan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kita pakai aja. Nah, kita scan. Coba kita make sure lagi teman-teman ya. Ya, 2 juta sekian teman-teman ya. Ini kita aja. Nah, 2 juta sekian. Rp2.200.000, ini Rp270.000. Oke. Bener teman-teman ya, balance ya. Oke, lanjut kita ke tanggal 8 Januari teman-teman. Ke tanggal 8 Januari. 8 Januari itu ada apa, Kak? Ada penjualan diecast pesawat sebanyak 200 unit. Wow, banyak banget teman-teman ya. Penjualan diecast pesawat. Penjualan diecast pesawat teman-teman. Ini kita sip. Nah, pada tanggal 8 Januari itu kita menjual 200 unit. 200 unit dikalikan dengan 100.000. Nah, 2 juta teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut kita pasangin juga sama aja nih ke penjualan. Oke, untuk HPP-nya tadi diecast tuh menggunakan rata-rata teman-teman ya. Menggunakan rata-rata di tanggal 8 Januari. Di tanggal 8 Januari penjualan ya. Bener ya teman-teman ya. Nih HPP-nya teman-teman. Ini ada untuk HPP-nya. Kita taruh di sini untuk HPP. Kesini aja. Terus juga ini kesini aja. Bener. Oke, lanjut dari 8 Januari kita ke 9 Januari. 9 Januari itu ada apa, Kak? 9 Januari itu ada penjualan boneka teman-teman ya. Penjualan boneka Baby Lova. Nah, ini kita ada penjualan boneka. Nah, tadi boneka itu Livo teman-teman, tapi kita cari dulu piutang utangnya teman-teman ya. Januari ini 90 unit dikali 80.000. 90 unit dikali dengan 88.000. Oke. Berlaku sama. Sebentar. Tadi kehapus ya. Nah, ini udah. Yang menikah berlaku sama dengan si penjualan teman-teman ya. Oke. Nah, untuk HPP-nya kita lihat lagi teman-teman ya. Boneka Baby Lova kan itu Livo teman-teman ya. Livo pada tanggal 9 Januari. Oke. Livo pada tanggal 9 Januari. Nah, ini penjualan teman-teman ya. Benar teman-teman ya. 9 Januari. Nah, ini kita sama dengan sekian ditambah dengan sekian 7.3 sekian teman-teman ya. Nah, berarti ini 7 juta sekian ya.
hapus teman-teman. Sebentar, kita taruh di sini. Kita pakai ini, terus baru deh yang ini teman-teman, yang ini. Persediaan barang dagangnya 7 juta sekian, seperti itu teman-teman. Kita hapus dulu, jangan lupa. Agak ribet dikit teman-teman ya, cuma nggak apa-apa ya, aman. Nah, lanjut ke tanggal, sebentar, ke tanggal 15 ya teman-teman. 15 Januari. Nah, 15 Januari ada apa nih? Penjualan diecast. Teman-teman ya. Penjualan diecast. Nah, diecast tadi pakai rata-rata. Di sini kita cari dulu berapa total diecastnya. Sama dengan 80 teman-teman ya. 80 dikalikan dengan 100.000. 800.000 teman-teman. Nah, terus begitupun sama dengan penjualannya. Lalu untuk HPP nya kita cari teman-teman. Pada tanggal 15 Januari di bagian average. 15 Januari di bagian average ini ada ya penjualan sebesar sekian nih, nilai akhir. Pas banget jadi nilai akhirnya. Oke, di sini kita sini aja. Sebentar. Nah, HPP pada persediaan barang dagang teman-teman. Lanjut satu lagi teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman. Pada tanggal 27 Januari, pada tanggal 27 Januari ini menjual boneka Bibi ya, Baby Lova teman-teman ya. Nah, ini lanjut pada tanggal 20 Januari itu kuantitasnya 80 dikalikan dengan 90.000 teman-teman ya, 10.000. Nah, 7 juta sekian. Nah, ini kita sama aja di kreditnya, yaitu penjualan teman-teman ya, penjualan. Oke, untuk HPP nya karena di sini Baby Lova dan tanggalnya 27 Januari, kita cek di bagian LIFO tanggal 27 Januari. Nih ada penjualan teman-teman ya, bener ya. Oh, ada 2 teman-teman. Nih 6 juta sekian. Nah, ini apa nih? Oke, ini HPP nya teman-teman ya. Untuk HPP nya kita gini aja, set 6 juta sekian, dan untuk persediaan barangnya juga 6 juta sekian. Oke teman-teman, kita sudah selesai. Lalu kita cari nih jumlahnya berapa. Kita tinggal sama dengan sum, tarik aja teman-teman ke sini. Nah, 6 juta sekian ya, atau 60 juta sekian. Kita tarik aja ke sini teman-teman. Nah, itu pun juga yang ini teman-teman. Tap. Nah, cakep teman-teman. Oke, tinggal kita bikin rupiahan saja biar makin enak lihatnya. Currency. Nah, sebentar. Bener kan teman-teman ya? Gini ya teman-teman. Nah,
Nah, ini baru kita kelihatan nih akhirnya. Kita highlight aja teman-teman ya, biar makin jelas. Nah, dah kelihatan sekarang teman-teman. Alhamdulillah. Nah, untuk piutang dagang itu kita 67 sekian, ada HPP-nya 50 juta sekian, dan seterusnya. Untuk menjurnal sudah selesai teman-teman ya. Oke deh.